Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Apa kabar semuanya? Bude harap kalian sehat-sehat ya. Begitu juga doakan Bude sekeluarga di Singapura sehat juga, dan COVID ini cepat berlalu agar kita bisa saling bersilaturahim dengan keluarga yang jauh-jauh. Oke. Di menghujung tahun ini Bude mau cerita. Ini masih pengalaman Bude pribadi yang Bude alami sendiri ya. Sampai sekarang Bude masih pelik atau masih heran gitu. Ceritanya begini, satu hari itu Bude berjalan di bawah blok. Kebetulan di bawah blok rumah Bude itu kalau antara jam 12 sampai jam 3 itu sunyi sekali ya. Waktu itu orang semua juga yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja. Jadi antara jam 12 sampai jam 3 itu jarang sekali orang tuh jalan di bawah blok. Waktu itu Bude pergi ke 7-Eleven, ada satu warung ya. Jadi Bude beli roti. Terus Bude mau pulang itu Bude terjumpa satu nenek-nenek ya. Bude panggilnya tuh makcik karena mungkin waktu itu Bude masih 40 tahun gitu. Jadi Bude manggilnya Cik untuk menghormatin beliau. Jadi dia tuh jalan tuh terketar-ketar gitu. Susah sekali untuk jalan. Jadi Bude tegur, Cik, nak kemana? Terus dia bilang, nak balik nak. Rumahnya kat mana? Saya tanya gitu. Dia bilang di blok sebelah. Kok jauhnya jalan? Tadi mau beli roti katanya, nggak ada yang disuruh. Jadi dia beli roti sendiri. Kebetulan memang Bude lihat dia bawa bungkusan roti gitu. Terus karena dia susah jalan, jadi Bude bilang, ya udah kalau gitu saya antar Cik baliklah. Terus dia bilang, oh terima kasih. Nah udah kita naik lift. Bude ingat tuh dia di lantai 6. Jadi setelah keluar lift itu rumah dia gitu, depan itu rumah dia, jadi dekat sekali dengan lift. Terus dia bilang, nak masuklah dulu, singgah dulu sekejap katanya. Jadi Bude bilang, iyalah Cik. Terus ada kunci gitu, ada gitu. Terus jadi Bude tolong bukakan pintu, Bude pimpin atau Bude pegang dia untuk masuk ke rumahnya. Terus udah masuk, kita juga bual-bual. Dia cerita juga bahwa dia tinggal dengan cucunya. Cucunya sedang bekerja. Jadi dia kasih Bude itu nomor telepon rumah. Waktu itu handphone tuh jarang sekali, jadi dia kasih telepon rumah. Jadi Bude oke. Bude terima ya. Terus dia bilang dengan Bude, kalau ada masa bila-bila boleh datang gitu. Jadi Bude sebentar aja, dia juga mau istirahat ya mungkin ya. Jadi Bude pulang rumah. Jadi Bude rasa bahwa orang tua itu, makcik itu pulang dengan selamatnya lah. Jadi Bude pulang ke rumah.
Nah ini sebulan kemudian itu Bude tuh teringat sekali dengan makcik nih ya, apa kabar atau bagaimana, siapa yang bantu dia untuk pergi ke kedai beli barang-barang gitu ya. Nggak mungkin Bude rasa jalannya pun susah, jadi Bude kasihan, Bude teringat gitu. Nah satu hari itu Bude masak nasi biryani. Ini rasanya seperti Bude ingin mengunjungi nenek itu ya. Jadi Bude bawa, Bude udah selesai masak, Bude pack atau Bude bungkus, Bude mau kasih ke nenek itu. Jadi Bude pergilah ke bloknya nenek itu. Udah sampai di depan pintu, Bude ketuk-ketuk, Cici, nggak keluar. Terus rumahnya itu seperti rumah yang nggak ya bersih, cuma tapi seperti kosong gitu. Jadi Bude ketuk, ada mungkin 15 menit. Jadi Bude telepon, dia pernah kasih nomor telepon rumah itu. Jadi Bude telepon, mungkin kalau Bude telepon dari dari luar, Bude dengar ringnya gitu ya. Terus pas Bude telepon, diangkat. Nah terus Ci ada kat mana? Ada kat rumah, dia bilang. Ini siapa? Ini si Heni. Bude bilang, ini Heni mau antar lauk. Boleh buka pintu? Saya udah di depan pintu gitu. Oh iya. Terus udah ditutup teleponnya. Jadi Bude tunggu, kok nggak dibuka-buka ya? Udah 5 menit nih nggak dibuka-buka. Padahal kan nggak mungkin dong dari dalam rumah buka pintu 5 menit gitu, nggak mungkin. Ya udah Bude tunggu lagi 10 menit. Ada 10 menit kok nggak dibuka-buka. Bude telepon lagi, diangkat lagi. Dia bilang, Ci kok belum buka pintu? Ci udah buka pintu. Anak di mana katanya? Saya ke depan rumah Ci, tak ada orang, dia bilang. Ini blok mana saja? Oh ini di Beduk katanya. Sedangkan yang nenek itu rumahnya di Tempinis. Gimana bisa ke Beduk ya? Aduh bilang, Ci minta maaf lah banyak-banyak. Ini saya itu mungkin salah rumah gitu ya. Saya minta maaf banyak-banyak. Oh ya udah, tapu. Nah, terus kita tutup. Bude tuh di depan pintu rumah itu masih tercengang gitu ya, kaget lah. Atau orang ini salah kasih nomor. Tapi kenapa waktu itu Bude tulis itu di depan dia ada satu buku telepon gitu, dia tunjukkan, kalau kamu mau telepon atau mau datang kamu telepon aja, nanti Ci buka pintu. Tapi kok ini di daerah, bukan di daerah Tempinis, ini di daerah Beduk gitu. Aduh Bude tuh masih terheran-heran juga gitu. Atau salah rumah, karena salah telepon. Bude ketuk pintu lagi. Bude yakin betul itu rumah dia, lantai 6, warnanya putih, semua putih. Aduh, terus Bude juga bertanya-tanya, jadi betul nggak sih ada orang gitu. Nah nggak lama Bude udah tunggu 15 menit, udah tiba-tiba ada satu perempuan Cina, dia lewat, dia keluar lift, terus melewatin rumah itu. Jadi Bude tegur, balik. Iya. Terus Bude tanya, ini makcik sini ada tinggal sini kah? Nyonya tuh bilang,
tak ada orang lagi tinggal sini. Wah, saya bilang saya udah lama tunggu, 2 hari dia ada sini, tak ada orang tinggal sini le. Hah, tuh itu di rumah, betul kak? Iya katanya, saya punya rumah itu sebelah, tak ada orang tinggal sini le, udah lama tak ada orang tinggal. Berapa lama? 1 bulan, 1 minggu? Tak ada le, udah lama, udah tahun lah katanya. Hah, tak adanya. Bulan lepas saya baru datang, baru jumpa itu makcik, tak ada le. Yuni katanya, janganlah macam gitu, gua takut nih lah, lu takut gue juga takut tuh macam gini. Akhirnya kita sama-sama ketawa, Budi dengan ketakutannya, terus perempuan Cina itu dengan takutnya juga udah. Jadi Budi cepat-cepat turun pulang, terus Budi rumahnya itu memang dapurnya itu berhadap-hadapan dengan nggak berhadap-hadapan lah, cuma Bude boleh lihat rumahnya gitu, pintunya tuh Bude boleh lihat. Jadi udah sampai di rumah, Bude pergi ke dapur, Bude lihat di jendela itu, Bude pandangin. Jadi sebulan yang lalu siapa yang Bude temui? Bude juga nggak tahu siapa. Terus yang menurut informasi dari tetangganya bahwa nggak ada orang di rumah itu. Jadi sampai sekarang Bude nggak ketemu lagi dengan makcik itu gitu. Dan Bude nggak tahu cerita selanjutnya, kisahnya atau ceritanya nenek itu Bude nggak tahu lagi. Sampai sekarang mungkin udah 10 tahun 11 tahun ya, Bude nggak ketemu lagi. Itulah yang terakhir yang Bude antar makanan. Bude memandang jendela itu juga bertanya-tanya, siapa sebenarnya gitu ya. Itulah sepenggal kisahnya Bude yang Bude dapat share ke kalian. Mungkin nggak serem buat kalian, tapi berkesan juga buat Bude. Seremnya tuh jadi siapa yang Bude jumpain, Bude datang ke rumahnya, bercerita sedikit ya, walaupun nggak lama gitu ya, bahwa dia bilang anaknya meninggal, cuma dia tinggal dengan cucunya. Sampai sekarang pun Bude nggak tahu cucunya tuh yang mana, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman Bude. Oke. Cukup sekian cerita dari Bude. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa channelnya Bude di like, comment, and subscribe Bude, agar Bude semangat dalam membuat video-video yang lain. Oke, tetap sehat. Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.